Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dualan, Sabtu 24 Agustus 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Kepala SMA Negeri Dualan sekaligus membuka acara diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dualan. 3. Doa. 4. Penutup. Dan yang kelima, pemaparan materi dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri Dualan sekaligus membuka acara diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dualan. Dalam hal ini akan diwakili oleh wakil kesiswaan. Kepada yang terhormat Ibu Suratni SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Erli Fitriani SPD, Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pembukaan diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak di SMA Negeri Dualan. Salam berkirim salam tentunya tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di akhir hayat kita nanti. Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak dan Ibu-ibu calon guru penggerak SMA Negeri Dualan yang dimuliakan Allah. Pertama tentunya ada permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Seyogyanya beliau ingin sekali hadir di tengah-tengah kita dalam rangka pembukaan diseminasi penyebaran budaya positif di SMA Negeri Dualan ini, tapi karena beliau sedang ada tugas luar ke Palembang menghadiri pertandingan, apalagi ini pertandingan final basket DBL di Palembang. Jadi mereka mewakilkan kepada kami wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Mudah-mudahan kami yang mewakili ini tidak mengurangi kelancaran, ketertiban dari acara diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak di lingkungan SMA Negeri Dualan ini. Ada beberapa pesan yang beliau titipkan kepada kami. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah memiliki 7 guru penggerak. Itu berarti kemajuan yang luar biasa bagi guru-guru SMA Negeri Dualan. Sekali lagi di aplaus yang meriah kepada seluruh
Bapak Ibu guru, dan ini dua lagi calon guru penggerak di SMA Negeri 2. Mudah-mudahan banyaknya guru penggerak yang sudah banyak menerima ilmu, pengetahuan, wawasan untuk kurikulum Merdeka ini membawa kualitas SMA 2 makin bagus, makin meroket, makin terdengar, khususnya untuk SMA Negeri 2 Lahat. Sehingga sekali lagi harapan kami tadi, kualifikasi KBM di SMA 2 akan menjadi makin berkualitas. Dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di SMA 2 ini juga dapat memotivasi guru-guru lain yang belum menjadi calon guru penggerak di SMA 2, karena dari hampir sekitar 75 guru sudah ada 7, dan sekarang sudah berjalan lagi 2 calon guru penggerak dapat memotivasi atau dapat memanggil guru penggerak atau calon guru penggerak yang lain, sehingga akan makin banyak guru penggerak di SMA 2 Lahat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum terpanggil, termotivasi, sehingga nanti ikut guru penggerak pada angkatan berikutnya, ikut dan lulus untuk guru penggerak pada angkatan berikutnya. Bapak dan Ibu serta calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Lahat, semoga hari ini adalah hari baik, hari keberuntungan, memberikan hal yang positif. Artinya harapan kami semua, semoga diseminasi penyebaran budaya positif di SMA Negeri 2 Lahat ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Erli Fitriani SPD berjalan dengan lancar, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, agar dalam acara ini nanti penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka bersama-sama diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Lahat oleh calon guru penggerak Ibu Erli Fitriani, Sarjana Pendidikan. Semoga nanti lancar dan kita buka bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nasrudi SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini kami bersyukur dapat hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan program-program calon guru penggerak, dan pada hari ini alhamdulillah kami dapat melaksanakan dengan izin-Mu diseminasi penyebaran budaya positif di SMA 2 Lahat tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami petunjuk hidayah sehingga dapat melaksanakan program diseminasi penyebaran budaya positif ini berjalan lancar sederhana tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Lahat ini mendapat melanjutkan tugas yang diberikan dengan baik, berjalan lancar sesuai rencana, dan akhirnya memohon kepada Allah sehingga calon guru penggerak ini dapat selesai dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan
rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syadaratil maut wa najata wan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dua Lahat. Marilah bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdah. Alhamdulillah. Selanjutnya, pemaparan materi diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dua Lahat oleh Ibu Erni Fitriani SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara penyebaran atau aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri Dua Lahat bersama saya Erli Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat. Baiklah, pada acara ini untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai. Sebelumnya adalah ada yang namanya kesepakatan forum atau diseminasi. Kesepakatan forum ini ya. Di sini saya sudah memberikan beberapa, ada 2 poin di situ, di mana pada saat kita melakukan diskusi ini, yang pertama adalah menghargai siapapun. Jadi ketika kita menghargai siapapun, saat ada yang berbicara atau ada yang mengungkapkan pendapat, maka kita hargai. Yang kedua, poin di sini adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, sama ketika ada yang berbicara atau mengeluarkan pendapatnya, maka kita hargai dengan menjadi pendengar yang baik. Nah, dari 2 poin ini, apakah ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu sekalian? Boleh, silakan. Bagaimana? Sudah cukup, ya. Kalau sudah cukup, sebelumnya kita ke acara inti. Saya mau mendengar, ini Bapak Ibu kelihatannya kurang bersemangat. Saya mau lihat semangatnya ya. Nah, kalau saya ucapkan guru SMA Negeri Dua Lahat, biasanya jawabannya apa kalau siswa? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik ya, kita mulai ya. Guru SMA Negeri Dua Lahat, Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah, semuanya sesuai dengan slogan dari guru SMA Negeri Dua Lahat, itu semuanya luar biasa. Baik, karena sekarang sudah terlihat tadi wajahnya yang masih lelah, kita mulai ada sedikit semangatnya. Kita masuk ke materi berikutnya ya, dari sini. Nah, di sini ada gambar. Ini tentunya adalah gambar siswa SMA Negeri Dua Lahat. Nah, di sini ada di SMA Dua Lahat sudah mulai menerapkan mencoba adanya budaya positif. Di situ gambar itu menunjukkan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri Dua Lahat pada saat bulan Ramadan. Kita mengadakan pesantren kilat. Nah, sebelum kita mau tahu apa itu budaya positif, saya mau bertanya sedikit. Kira-kira apa yang terbersit di benak Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif? Coba saya ingin ada yang mendengar apa saja, sedikit saja. Apa itu budaya positif? Boleh, silakan. Kebiasaan yang baik. Boleh, terus siapa? Kebiasaan yang baik. Iya. Jadi budaya positif itu bisa kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Dari Bapak, coba Pak. Bapak muda ini yang baru ada yang dua, kita mau mendengar suaranya, coba Pak. Perbuatan yang baik. Iya, perbuatan yang baik. Bisa. Jadi perbuatan baik. Ada satu lagi? Tadi sudah ada 2 pendapat, satu Bapak, satu Ibu. Bagaimana satu lagi? Bagaimana dengan men? Coba. Budaya positif itu menurut pemikiran kami atau saya yaitu suatu kebiasaan
yang dilakukan dan membawa nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. Iya, aku dulu semuanya untuk jawaban ibu guru hebat kalian. Iya, jadi benar ya bahwa budaya positif itu seperti yang diucapkan oleh Mem Aida, Umi Ros, dan Pak Ari yang mengatakan bahwa budaya positif itu salah satu nilai yang membawa kebaikan atau perbuatan baik. Sekarang kita lihat apa itu budaya positif. Nah, di sini semuanya benar, ya. Benar yang diucapkan tadi bahwa budaya positif itu adalah sebuah konsep. Konsep apa? Yaitu konsep yang mengacu pada pola perilakunya, nilai-nilai dan norma dan juga sikap yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta kesejahteraan individu baik dalam kelompok. Jadi itulah yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif inilah yang akan berusaha kita tumbuh kembangkan di lingkungan SMA Negeri 2 Kelangan. Selanjutnya ya Bu ya. Nah, di sini untuk mengembangkan budaya positif, guru memiliki peran sentral. Ya, di sini guru memegang peran. Apa perannya? Untuk menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah, guru ini memiliki beberapa peranan, yaitu berupa konsep inti. Kita lihat apa? Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama konsep intinya adalah yaitu untuk menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif, setelah adanya disiplin positif, apa konsep berikutnya? Yaitu adalah untuk memahami motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, setelah dipahami perilakunya, kita lihat posisi kontrol restitusi seorang guru itu di mana. Dan jika sudah tercapai, baru nanti kita bisa praktek ada yang namanya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini, saya yakin Bapak Ibu wali kelas ketika mulai masuk tahun ajaran baru kemarin sudah banyak yang membuat siswa, ya kan? Dan yang terakhir itu adalah yang namanya penerapan segitiga restitusi pada saat memecahkan masalah yang ada pada siswa. Ya, selanjutnya, baik. Tadi baru tangan, baru wajah. Sekarang kita gerakkan kembali badan kita agar semua motorik yang ada di tubuh kita menjadi bersemangat. Kita kembali menjadi ice breaking. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri dahulu. Silakan ambil posisi berpasangan, ya. Dengarkan instruksi dari saya. Berpasangan, Bapak dengan Bapak berhadapan. Nah, Bapak dengan Bapak berhadapan. Ibu dengan Ibu dengan Ibu. Dua-dua ya. Posisinya dua-dua berhadapan, berdekatan, sampai berdekatan. Jangan ada jarak. Posisinya tangan yang kanan diangkat seperti orang mau bersalaman. Tangannya seperti orang mau bersalaman tapi tidak kena. Ya. Partner tidak ada, boleh ditemani oleh satu. Siapa yang mau menemani? Ibu Lady atau siapa? Ya, Bu Lady dengan Pak Inas walaupun tidak bertugas. Ya, jadi posisi tangannya itu seperti mau berjabatan, tetapi belum kena. Tangan yang kiri konsisten itu diletakkan di belakang punggung seperti ini. Ya, sudah. Satu tangan sudah siap. Sekarang mulai dipasang telinga. Ya, pasang telinganya dengan ucapan saya. Apa instruksinya? Di sini ada kata ganjil dan genap. Ada yang berperan sebagai nomor ganjil. Siapa yang ganjil? Yang ganjil? Ya, ada yang berperan sebagai nomor genap. Jadi diingat yang ganjil yang mana ganjil? Ganjil? Ya, ingat ya nomor masing-masing. Yang genap? Iya, jadi ingat jangan sampai lupa kalau saya genap, hukumannya adalah ganjil. Oke, selanjutnya dengarkan instruksinya. Ketika saya mengucapkan nomor ganjil, maka nomor ganjil berusaha menangkap tangan yang genap. Dan genap,
Yang kena apa yang terjadi? Yang kena jangan dibiarkan tangannya ditangkap, maka yang kena harus menarik tangannya. Jadi kalau ada tangannya yang tertarik berarti orang tersebut kalah. Oke? Bisa dimengerti perintahnya? Bisa. Oke, kita mulai. Kita mulai konsentrasi. Kita mulai dari uji coba dulu ya. Dari yang satuan, uji coba dulu. Nomor 7. Iya. Ekspresinya itu sudah berbeda. Ada yang langsung menarik tangannya, ada yang menyerahkan tangannya untuk diambil. Ya, jadi ada yang belum fokus ya. Bapak Ibu, ya, apa yang saya sebutkan dia yang menangkap. Ya, konsentrasinya sudah fokus, konsentrasinya mulai. Sekarang kita mulai ke nomor puluhan. Ya, mulai nomor 2. Kita ulangi sekali lagi yang konsentrasi. Nomor 322. Percobaan yang ketiga pun masih ada yang sudah fokus dan ada yang berserah diri menyerahkan tangannya untuk ditahan. Ya, bagaimana sudah bisa? Iya, ya silakan duduk kembali Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadi begitulah. Tadi ice breakingnya salah satunya suatu cara untuk penyegaran kembali kita. Ternyata antara untuk memahami antara yang didengar yaitu audio, kemudian yang dilihat visual, kemudian kinestetik yang kita lakukan itu harus seimbang atau sejalan. Nah, Bapak Ibu, begitulah juga di sini di budaya positif ini, ketika kita memberikan sesuatu untuk diterapkan, diajarkan kepada murid, itu kita harus memperhatikan situasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Akan di mana semua peserta didik itu tidak sama. Lanjut ya Ibu Bapak, sudah lumayan panas kalau mesinnya itu ya, sudah mulai meningkat. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, konsep inti yang pertama yaitu adalah disiplin positif. Nah, sebelum dimulai, tadi sudah mulai pemanasan disiplin positif. Saya mau tanya, di SMA Negeri 2 Lahat sudah diterapkan belum disiplin positifnya? Sudah. Ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu apa kira-kira yang sudah diterapkan disiplin positif di SMA 2? Coba Ibu Nina, coba boleh. Disiplin positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 2 seperti contoh anak-anak datang tepat waktu,
Dan di gerbang sekolah sudah ditunggu sama Bapak Ibu guru untuk bersalaman. Dan untuk menyapa senyum sapa salamnya sudah terbiasa. Iya, benar Bu Nina ya, terima kasih. Salah satu disiplin positif yang diterapkan di SMA 2 itu benar, yaitu salah satunya datang tepat waktu. Selanjutnya ada lagi yang sudah diterapkan disiplin positif di SMA 2 selain datang tepat waktu. Kira-kira Bapak Ibu guru sekalian datang ke sekolah tepat waktu atau tidak? Tepat waktu. Nah, apa kira-kira alasan kenapa Bapak Ibu itu mau datang tepat waktu? Apa Bu Umi? Takut gerbang ditutup, tidak bisa masuk sesuai dengan jam pelajaran. Kalau jam pertama ya tidak mengurangi waktu siswa untuk belajar. Terima kasih Umi Ros. Ada yang lain? Disiplin positif, datang tepat waktu, guru-gurunya juga datang tepat waktu. Katanya itu salah satunya, kata Umi Ros, supaya gerbang tidak ditutup. Berarti itu motivasinya karena apa itu kira-kira? Ya guru sentral. Kemudian kenapa Umi Ros kalau gerbangnya takut ditutup? Berarti salah satunya tidak bisa mengajar di kelas. Ada yang lain kan selain itu? Selain takut gerbang ditutup? Iya, berdoa sebelum belajar. Ya, kita lihat ya di sini ya. Disiplin positif itu tadi salah satu cara bagian dari budaya positif untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif di sini kita coba tanamkan, terapkan kepada murid agar mereka melakukannya itu berasal dari dalam diri mereka, tumbuh kesadaran itu sendiri. Jadi bukan karena sesuatu yang lain hal. Jadi kita lihat tujuannya apa di sini dengan adanya disiplin positif. Ketika siswa telah menerapkan tumbuh motivasi kepada murid, maka mereka akan menghargai diri sendiri. Mereka akan datang dan menaati apa yang sudah ditetapkan sehingga dengan nilai-nilai mereka dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, yang diharapkan di sini motivasi adanya disiplin positif ini adalah berasal dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena sesuatu yang lain, misalnya terpengaruh karena tadi salah satunya bisa karena takut gerbang ditutup, kemudian bisa juga karena mau datang pagi karena mau dapat pujian. Nah, atau satunya lagi juga karena adanya dapat terpaksa karena takut dihukum. Jadi ya diharapkan di sini benar-benar disiplin positif dapat diterima oleh siswa berasal dari motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, dari sini kira-kira Bapak Ibu adakah kira-kira yang ingin ditanyakan? Ya cukup, kalau cukup berarti kita lanjut ya. Nah, tadi ada di sana ada nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang akan ditanamkan di dalam diri murid, yaitu salah satunya sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita temukan pada profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat ada berapa poin profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 5 atau 6? Ada 6. Kalau 5 itu adalah butir Pancasila. Ya kan? Pancasila itu berarti 5. Kalau profil itu ada 6. Benar ya Bapak Ibu? Nah, sekarang yang pertama apa? Profil pelajar Pancasilanya? Apa bisa diingat? Mau bantu coba jawab. Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya benar. Terus atau selanjutnya silakan. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga kreatif. Yang keempat mandiri. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Kita beri aplaus dulu kepada guru kita. Ya benar ya. Ini adalah salah satu poin
dari beberapa profil pelajar Pancasila yang harus kita ingat. Di mana poin yang pertama sama-sama harus kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Disinilah yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Jadi walaupun pelajar itu berprestasi, tetapi dia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan beriman maka tingkah lakunya semuanya itu ada yang menjadi pedoman. Yang kedua kita lihat adalah berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Di mana siswa SMA Negeri 2 Lahat ini bukan hanya dari satu bangsa, satu suku, satu ras, satu daerah, tetapi dari berbagai macam asal dari daerah. Maka berkumpulah di SMA Negeri 2 Lahat. Lalu yang ketiga, dengan sudah berkumpul kita tumbuhkan yang ada namanya semangat gotong royong. Gotong royong bersama, kemudian setelah ada gotong royong dapat bersifat mandiri. Dari mandiri dapat siswa tersebut untuk membuat sesuatu yang kreatif. Apabila mereka sudah bisa melakukan sesuatu yang kreatif, maka poin yang keenam akan muncul, yaitu bernalar kritis. Ya, jadi inilah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Lalu kita lihat yang berikutnya, ini adalah poin yang kedua, adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini saya rasa semuanya sudah membuat Bapak Ibu ya. Ini gambar di depan, ini adalah salah satu foto ketika saya membantu siswa membuat kesepakatan di kelas, yaitu membentuk keyakinan kelas. Di mana di sini guru berperan antara lain adalah sebagai untuk membantu atau menengahi pada saat membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di mana kesepakatan yang dibuat itu berupa pernyataan universal, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan dapat diterapkan di sekolah. Nah, kira-kira sekarang semuanya sudah. Apakah ada, saya minta tolong bantu bagaimana yang bisa menceritakan ketika di kelas tahap-tahap seorang guru ketika membantu siswa membuat keyakinan kelas. Bisa dibantu? Ibu Enda, coba Ibu Enda. Baik ya, saya akan mencoba menjawab tadi langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita menanyakan dulu, minta pendapat dari peserta didik, masukkan apa saja yang mau kita jadikan kesepakatan kelas. Kemudian kita eksplorasi ide mencapai kesepakatan yang kita bisa sepakati bersama. Lalu nanti kita ambil kesimpulannya dari ide yang dari tadi. Yang keempat, kita ubah ide itu menjadi keyakinan kelas tadi dengan menggunakan kalimat yang universal yang mudah dipahami. Dan terakhir nanti tidak ada penandatangani keyakinan kelas secara bersama-sama antara peserta didik dan guru. Ini itu saja. Terima kasih Bu Enda, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Enda. Ya, semua yang diucapkan oleh Ibu Enda tadi tahap-tahapnya semuanya sudah diikuti, yang diakhiri dengan adanya penandatanganan. Di sini kebetulan di fotonya tidak ada ya, penandatanganan bahwa bukti siswa itu sepakat untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, salah satunya saya ulangi kembali ya, untuk pembentukan keyakinan kelas ini. Guru berfungsi salah satunya bisa di sini untuk membantu mereka. Pertama kali itu kita gunakan kertas warna-warni itu stick note namanya ya, kita bagikan kepada seluruh siswa. Jadi tidak kita pilih-pilih siswa mana yang mau nulis, yang mana tidak. Semuanya menulis. Silakan menuangkan keyakinan yang mau dibuat pada kertas tersebut. Nah, setelah dibuat, tidak lupa kita berikan pengarahan kepada mereka bahwa kalimat yang tulis itu adalah berupa kalimat positif,
bukan kalimat negatif. Kira-kira apa? Kalau kalimat negatif itu biasanya kata-kata di depannya itu ada kata apa ya contohnya? Yang bisa memberikan apa Bu? Iya benar. Jadi kalau kalimat negatif itu berupa kata tidak. Apa contohnya? Berarti keyakinan kelas yang mengatakan bentuknya kalimat negatif. Misalnya apa Bu Intan tadi? Ya, tidak malas. Bisa apa Bu? Tidak terlambat. Nah, kata-kata tidak malas, tidak datang ke sekolah itu bukan salah, tetapi itu adalah kalimat negatif. Jadi kita ingatkan kepada siswa agar dibuat menjadi kalimat positif. Jadi kalau misalnya tidak malas, itu kita ubah jadi kalimat positif apa? Rajin belajar atau masuk sekolah. Terus kalau kita tidak apa? Tidak terlambat, maka kita diajak menjadi jadi datang tepat waktu. Kira-kira sudah paham ya kalimat positif dan negatif. Nah, kalimat ini sebenarnya simpel, tapi kadang-kadang sering terlupakan atau lalai. Nah, selanjutnya ketika semua sudah kita giliran siswa, giliran murid itu untuk menempelkan kertas sticknote yang sudah ditulis tadi ke papan yang sudah kita sediakan. Itu sudah dilihat semuanya sudah menempelkan. Kita boleh dibantu oleh siswa, kita tempel. Setelah selesai, baru kemudian kita sortir. Kita sortir dengan cara apa? Kita lihat di sana. Kalau ada yang sama, maka kita pilih salah satu. Kemudian kalau masih ada yang kalimat negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Ingat Bapak Ibu ya, untuk pembentukan keyakinan kelas tidak perlu banyak. Yang penting kenapa? Yang penting siswa tersebut dapat menerapkan dan memahaminya di dalam kehidupan dan di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, di sini jika sudah selesai semuanya, kembali terakhir untuk menekankan kembali biar mereka ingat. Kalau hanya dilihat saja biasanya lupa, adanya perjanjian penandatanganan. Nah, penandatanganan ini biasanya kita giliran disuruh siswa menandatangan deal, maka mereka sudah ingat. Inilah sudah terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya. Semoga dapat terus kita terapkan untuk yang tahun berikutnya. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini contohnya. Tadi sudah disebutkan, bisa dilihat. Jadi bentuk pernyataan keyakinan kelas itu banyak. Jadi tidak hanya satu kata. Antara lihat yang pertama ada keyakinan kelas itu yang sederhana, yang biasanya kita ambil misalnya untuk anak SD. Karena kalau anak SD dia tidak terlalu panjang mereka juga tidak ingat ya. Nah, lalu yang kedua agak mulai keyakinan kelasnya ada tambahan sedikit seperti selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan terakhir itu bisa juga kita pakai untuk anak yang jenjang lebih tinggi, hormat, kami meyakini, boleh di sana ditambahkan kata meyakini boleh, bahwa berarti benar-benar yakin ya bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi bisa divariasikan. Jadi dia itu tidak kaku, tergantung dari kesepakatan antara murid dan guru. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, konsep yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Ya, di sini kita perlunya memahami motivasi perilaku manusia itu bagaimana. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu bagaimana? Tadi salah satu contohnya datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat dengan beberapa alasan. Ada yang mengatakan karena takut gerbang ditutup, bisa juga karena memang salah satu kewajiban sebagai guru. Nah, antara motivasi ini berbeda, maka dipisahkanlah motivasinya. Ada motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Nah, di antara kedua motivasi ini yang berusaha kita kembangkan nanti itu adalah motivasi internal. Karena kenapa? Kalau motivasi
motivasi eksternal ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri, ya. Jadi karena bukan dari dalam dirinya. Apa itu? Kita lihat di sini. Nah, seperti motivasi eksternal ini tujuannya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia takut dihukum, tidak nyaman. Misalnya dia apa contohnya? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa dibantu Bapak Ibu menjawabnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, salah satunya adalah misalnya pada murid. Iya, bisa. Salah satunya tidak datang terlambat. Itu jadi kalau tidak datang terlambat, kalau dia masih motivasi eksternal, dia itu karena takut dihukum. Kemudian akan muncul ketidaknyamanan. Karena kenapa? Pada saat dihukum dia akan malu. Malu bisa kepada teman, bisa juga kepada guru yang menghukumnya. Ini kalau motivasinya yang berasal dari eksternal. Lalu apalagi pada motivasi eksternal lagi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi imbalan penghargaan di sini bukan hanya berupa uang atau piala, tapi bisa juga berupa pujian. Misalnya datang tepat waktu karena dia pengen dipuji oleh guru, atau dia datang tepat waktu karena pengen dipuji oleh kepala sekolah. Nah, ini semuanya masih motivasi eksternal. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Paham mengenai motivasi eksternal? Iya, paham semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke motivasi internal, yaitu motivasi yang akan kita tumbuh kembangkan pada diri murid. Apa itu? Kita lihat adalah salah satunya tujuan dari motivasi ini kenapa harus ditumbuhkan dan dikembangkan adalah agar murid itu dapat menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bisa dengan adanya perilaku positif, motivasi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, maka mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Tanpa adanya takut hukuman atau ketidaknyamanan, atau hanya karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi kita berusaha sebagai guru di sini untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid. Selanjutnya, konsep yang ketiga tadi salah satunya kita lakukan dengan ada beberapa jenis pendekatan disiplin. Nah, pendekatan disiplin tadi kan ada disiplin positif. Nah, yang pertama ada hukuman. Kira-kira di sini siapa yang sering memberikan hukuman? Bagaimana itu hukuman? Contohnya apa tujuannya? Ada yang bisa membantu? Kira-kira kalau hukuman? Bagaimana Sar? Coba. Ya. Satu contohnya mungkin kalau mereka tidak mengerjakan tugas, mungkin diberi hukuman mengerjakan soalnya di sendirian di depan atau disuruh ke depan mengerjakan soal yang mereka belum kerjakan. Ya. Salah satu bentuk hukuman dari guru matematika. Karena guru matematika ini suka berhitung, suka mengerjakan soal, maka hukumannya itu diberikan mengerjakan soal. Ini guru matematika. Nah, ada guru yang lain? Kira-kira memberikan hukumannya bagaimana? Guru olahraga ada atau guru Ibu Tesi? Guru bisa bahasa. Nah, guru bahasa akan suruh menyanyi. Coba Bu, apa Biasanya kalau saya memberi hukuman kepada siswa itu dengan memberikan tugas tambahan. Jadi memberikan tugas tambahan. Ya, semuanya itu salah satu dalam bentuk hukuman ya. Walaupun pada yang diberikan contoh ini tugas tambahan semuanya berupa tugas. Nah, yang kita lihat di sini apa itu kalau hukuman sekarang sudah memberikan tugas, kemudian menambahkan tugas kembali begitu. Kira-kira ketika memberikan hukuman tadi sudah ada perjanjian atau tidak dengan siswa atau murid yang dihukum? Bagaimana? Ketika Ibu Seri yang tidak belajar memperhatikan, silakan kerjakan soal ke depan. Tiba-tiba atau sudah diberitahu sebelumnya? Kira-kira bagaimana Bu?
sebelumnya sudah diberitahu bagi yang tidak mengerjakan silakan kerjakan di depan. Oleh Ibu Sari sebelum pelajaran dimulai itu sudah memberitahu bahwa kalau tidak mengerjakan tugas maka akan diberi soal tambahan ke depan. Kalau Ibu Tesi kira-kira memberikan hukumannya secara spontan atau sama seperti Ibu Sari tadi bagaimana? Saya ada kesepakatan sanksi, tapi belum saya sebutkan sanksinya apa. Nanti baru saya pada saat dia melanggar aturan yang sudah disepakati baru saya beri sanksi, yaitu sudah tambahan. Ya, jadi kedua guru tadi contohnya ini antara Ibu Sari dengan Bu Tesi sama-sama memberi hukuman. Tapi ternyata di balik itu mereka berbeda. Kalau Ibu Sari sudah memberikan peringatan sebelumnya, sedangkan kalau ke Bu Tesi dia belum. Jadi dia hanya memberi aba-aba, tetapi ketika ada siswa yang melanggar dia baru memberikan hukuman. Jadi kesannya kalau punya Ibu Tesi ini hukumannya itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada perjanjian. Sedangkan kalau Ibu Sherly ini sudah ada kesepakatan di kelas. Nah sekarang kita lihat apa itu hukuman. Ternyata yang dikatakan pendekatan disiplin yang bersifat hukuman itu adalah tidak terencana. Dikatakan tidak terencana itu bisa terjadi tiba-tiba, ya. Jadi sama seperti Ibu Tesi tadi, di mana dia ketika anak tersebut misalnya Ibu Tesi punya anak yang luar biasa, yang istimewa, dia tidak menuruti atau tidak sesuai dengan aturan pada KPM, maka dia akan memberikan hukuman. Nah hukuman ini berupa suatu kesepakatan tidak hanya menerima atau dari pihak guru atau sebelumnya, jadi terjadinya secara tiba-tiba. Nah selanjutnya kita lihat kembali kita bahas yang Ibu Sherly tadi. Nah yang Ibu Sherly itu adalah masuk ke konsekuensi. Nah walaupun terlihat sama, serupa, tapi tidak sama. Dimana kalau hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, ya. Paham Bapak Ibu bedanya antara konsekuensi dan hukuman? Iya, jadi kita biasakan ke siswa, kalau kalian tidak sesuai dengan aturan, maka konsekuensinya akan Ibu berikan kepada kalian. Tetapi kalau secara tiba-tiba terjadi, misalnya saya ambil contoh, ada murid yang di kelas tertidur, tiba-tiba gurunya melihat, kemudian disuruh maju ke depan dengan berdiri di depan kelas, itu masuk konsekuensi atau hukuman? Masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena tidak ada perjanjian, ya. Nah, baru kemudian kita lihat yang ketiga, restitusi. Nah, pada restitusi ini salah satunya bukan bersifat hukuman, juga konsekuensi, tetapi dia berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa. Untuk apa? Untuk memperbaiki situasi di saat mereka mendapatkan masalah. Di sini biasanya restitusi ini diterapkan oleh guru BK, tetapi kita diharapkan dapat menerapkan restitusi ini semua guru kepada siswa pada saat ada masalah. Nah sekarang kita lihat dulu yang depan. Nih pada tabel ada 4 pernyataan, ya. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman, konsekuensi, atau apa ini? Kalau mencatat 100 kali? Hukuman atau konsekuensi? Iya, kalau tidak ada perjanjian maka itu adalah hukuman. Berikut yang kedua, seorang guru tiba-tiba melihat murid ini mungkin karena musim hujan, ya,
sepanjang hari dengan alasan dia tidak bisa menggunakan warna hitam karena sepatunya basah. Jadi dia datang ke sekolah tidak memakai sepatu ataupun dipakai tetapi disimpan. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena yang namanya peraturan sekolah itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi siswa sudah tahu, sudah dibuat oleh sekolah. Ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, ini sama seperti tadi, di mana ada seorang murid disuruh berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman, maaf. Jadi semuanya tanpa paham. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira? Iya, karena biasanya itu guru PJOK akan menetapkan peraturan bahwa harus siap di lapangan 5 menit atau 10 menit pelajaran dimulai. Jadi yang terakhir adalah konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Semangatnya. Guru SMA Negeri 2 Lahat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ayo berikutnya kita lihat di sini adalah yang keempat. Belum bosan ya? Kita lanjut. Ada posisi kontrol restitusi di sini. Tadi kita sudah membahas yang terakhir tentang restitusi. Di mana pada posisi kontrol restitusi ini ada 5 peran guru. Ya, tadi sudah dibahas. Di mana peran guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, di sini nanti kita lihat siapa kira-kira saya ini adalah guru penghukum atau bukan ya Pak ya. Kita lihat yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah yang kedua ini tanpa sadar kadang-kadang diucapkan, biasanya melalui mulut ucapan ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, guru sebagai teman. Nah ini kalau guru sebagai teman ini biasanya yang muda, tetapi ada juga batas ya antara teman saat kita sebagai guru dan di luar sekolah. Walaupun bagaimanapun ada jarak tertentu. Lalu yang keempat itu adalah guru sebagai pemantau. Nah pemantau di sini kita secara tidak sadar sering menerapkan guru sebagai pemantau. Sudah sampai poin keempat, tetapi kita yang terakhir belum menerapkan guru sebagai manajer. Jadi di antara kelima posisi kontrol ini yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Jadi manajer di sini maksudnya bukan sebagai bos, ya, bukan sebagai pemimpin suatu lembaga, tetapi di sini dia guru yang menerapkan segitiga restitusi pada saat penerapan masalah. Lalu selanjutnya kita lihat ini adalah posisi kontrol siapakah aku. Ya, lihat di situ ada gambar, ada guru menghukum. Jadi disinilah guru sebagai penghukum. Saya rasa kalau di SMA 2 tidak ada lagi yang menghukum siswa seperti ini ya. Kalau dilihat memang siswanya, kalau dilihat dari gambar itu siswanya tidak memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah, atributnya juga tidak lengkap. Lalu kita lihat gambar yang berikutnya. Di sini kita lihat posisi kontrol apakah aku, lihat di situ. Dari kata-kata ada kasusnya, Zaki jangan mengantuk, lain kali perhatikan. Gimana kamu Zaki? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihankah kamu sama ibu? Kira-kira posisi guru di sini sebagai apa? Sebagai iya, sebagai membuat rasa bersalah ya. Jadi ucapan ini biasanya ada diucapkan oleh sebagai guru sebagian yang secara tidak langsung dia tidak marah, tetapi dia ingin agar siswanya mengerjakan tugas dengan kata-kata, tetapi ternyata kata-katanya itu justru menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol. Seperti ini ada 2 gambar ya. Ya, di gambar itu gambar Ibu Erli ya, kalian kenal. Kemudian Ibu Erli ini sedang berbicara dengan seorang siswinya. Dia berkata, tolong bantu ibu ya, jangan berantem dengan teman. Nanti kalian mendapat surat panggilan.
orang tua dan nilai kalian akan kecil karena tidak memperhatikan pelajaran. Kira-kira posisinya sebagai apa di sini? Sebagai sebagai teman. Iya, sebagai teman. Lanjut berikutnya di sini. Nah, ini juga sama. Berli dengan siswanya, tapi kata-kata yang diucapkannya berbeda walaupun posisinya sama. Ya, dimana Ibu Erli mengatakan, Zaki, kamu sudah tertidur di dalam kelas. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tertidur di dalam kelas? Apa jawab Zaki? Paham Bu, saya harus mengerjakan tugas ketertinggalan saya selama saya tertidur di kelas. Itu posisinya sebagai apa? Sebagai manajer pemantau, hampir. Jadi dia belum menyelesaikan, jadi dia baru hanya memantau, ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini posisi kontrol apakah aku, ialah posisi yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Karena tadi hanya memantau yang terakhir tadi, belum menerapkan 3 langkah restitusi, di mana pada 3 langkah restitusi ini semuanya harus diterapkan. Karena kalau tidak kita secara tidak sadar baru 2 langkah, terutama saya kemarin itu menerapkan itu adalah sebagai pemantau dan membuat rasa bersalah. Ya, di sini yang perlu kita terapkan adalah menstabilkan identitas. Langkah yang pertama kita panggil, kita tanya ke siswa apa permasalahan yang terjadi dengan tidak menyalahkan. Yang kedua, kita validasi apakah tindakannya itu salah atau benar. Di sini kita tanyakan, ketika siswa sudah mengetahui bahwa mengakui tindakannya salah, baru kita menanyakan keyakinan apakah tindakannya tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, ice breaking kembali. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, semuanya menerapkan. Ya, bapaknya udah sama malu. Kepalanya digerakkan, tangannya.
pemanasan tadi dengan adanya samping unit sudah berkeringat, jadi matanya yang tadi sudah mulai menutup kembali terbuka lebar ya. Sambil bersimak silakan. Sekarang kita lanjut pada segitiga restitusi. Mengulangi kembali tadi ya, 3 tahapan pada segitiga restitusi, itu membentuk sebuah segitiga, di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas yang bawah, yang datar. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Setelah data validasi tindakan salah, kita akan menanyakan keyakinan. Jadi tujuan dari segitiga restitusi ini bagaimana suatu proses dialog yang dapat dijalankan bukan hanya oleh guru tetapi juga dengan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah di sini kita lihat bagaimana proses dari segitiga restitusi. Ya, di sini akan terlihat di mana Ibu Susti sebagai kepala sekolah, ya dia memiliki kasus di mana ada 2 orang siswa, Dino dan Anto. Dino dan Anto ini berkelahi karena pada saat itu mereka berdua ini terjadi kesalahpahaman, di mana sehingga pada perkelahian itu Dino memukul Anto sehingga ada kancing seragam pada si Anto ini terlepas, dan akhirnya Dino dan Anto dibawa guru piket kemudian diserahkan kepada Ibu Suti untuk diselesaikan masalahnya. Dan di sini Ibu Suti langkah yang pertama diambilnya adalah menstabilkan identitas. Dia menanyakan kepada Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dino pun langsung bercerita apa yang terjadi pada saat itu. Jadi si Ibu Suti tidak langsung dia menyalahkan. Setelah Dino bercerita, kemudian Ibu Suti pun menanggapi, Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu juga adalah hal yang penting. Lalu langkah kedua yang diambil oleh Ibu Suti apa? Yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Dia menanyakan kepada si Dino, kira-kira Dino, perbuatan kamu dengan berkelahi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tentu saja si Dino menjawab, dia akhirnya mengakui bahwa itu adalah salah. Nah, kalau memang itu salah, Ibu Suti kembali bertanya, Dino, apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Nah ini kita lanjut tahap yang ketiga, di mana ketika sudah ada salah satunya mengakui kesalahan, lalu si Ibu Suti menanyakan langkah yang ketiga yaitu keyakinan. Kata Ibu Suti, Dino, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Setelah sebelumnya Ibu Suti ini bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, Ibu, saya perlu kancing saya diperbaiki. Maka Dino pun menjawab, saya akan mencoba menjahitnya, Bu. Nah disinilah si murid sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang telah diperbuatnya. Selanjutnya kita lihat, ini adalah kasus. Kalau tadi itu hanya berupa gambaran ya, ini ada kasus yang sudah saya coba terapkan pada salah satu siswa di kelas, di mana siswa ini bernama Zaki. Dia sering tertidur di dalam kelas sehingga sering ditegur oleh guru karena banyak pelajaran yang tertinggal. Saya juga kebetulan pada saat belajar di pelajaran saya juga tertinggal, maka saya pun mencoba menyelesaikan masalah Zaki ini dengan melakukan tahapan pada segitiga restitusi. Sekarang kita perhatikan dulu videonya ya. Zaki, sudah makan? Saya mau pulang. Apa itu Zaki? Kenapa Zaki ditangis itu sekolah? Dia tahu. Kenapa? Tapi saat ini dia ibunya untuk itu memang sebelumnya itu dengar dari beberapa komunitas keluarga kesalahan benar itu saya bilang berarti sudah berapa juga jadi itu jadi kalau saya tahu bahwa sering tertidur di kelas berarti tertidur di kelas itu suatu kesalahan itu suatu kesalahan tahu mau dari kelas itu memang pada kesalahan itu adalah suatu hal yang manusiawi, tetapi tidur di kelas atau belajar
yang saya terlalu bebas karena saya menggunakan untuk bermain HP dan bermain bermain HP ya. Kayak ini kelasnya sudah kita sepakati. sudah tahun dulu Kalau tertidur sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. tidak. Nah sekarang kalau kita sudah dalam keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Jadi kalau melanggar keyakinan kelas saling menghargai itu karena dari tertidur di kelas sama saja dari tidak menghargai ini kita menjelaskan tidak berdoa. Iya, tapi jangan tidak mau ya. Berarti menghargai yang itu penting apa tidak? Penting bu, karena ilmu yang dikasih lagi itu akan dia berkembang. Jadi ketika saya lagi menghargai itu kita harus tidak terjadi masalah. Itu berarti ada guru saat belajar di dalam kelas berarti belajar menghargai orang-orang di sekitar lagi, dan selain itu berarti belajar peduli terhadap bersama. Ya bu, jadi tidak akan terjadi masalah. Mohon maaf karena Ya, berarti sudah sangat oke, berarti sudah ada maaf, dan tidak akan mengulangi berpuasa lagi. Ini berarti apa yang bisa kita lakukan agar tidak tidur di dalam kelas saat belajar? Ini akan melakukan tidur lebih cepat dan tidak akan bertenang lagi supaya tidak tertidur di dalam masa ini. Iya, kalau sudah berarti sudah menemukan solusinya agar tidak tidur di kelas dan tidur bersama supaya tidur lebih cepat. Jadi sekitarnya seperti ini saat lalu tidak mengantuk dan tidur di dalam kelas. Jadi sudah menemukan solusinya, tetapi sudah satu bersama nanti dengan orang tua lagi ya. Ini tidak menggunakan HP terlalu lama dan tidak tidur terlalu malam, dan sehingga biasanya ketika di sekolah bisa belajar dengan aktif dan tidak tidur di dalam kelas. Baiklah, sekarang terima kasih atas kerjasama lagi. Berharap ini terakhir kali kita bertemu untuk dalam bentuk panggilan seperti ini. Kemudian berarti sudah bagus ya. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran. Terima kasih Jeffrey. Tadi adalah salah satu contoh ya, di mana pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah sekarang sangkala kita pada tahap kegiatan terakhir penutup ya. Kita lihat itu adalah kesimpulan dari budaya positif. Apa itu? Budaya positif di sekolah adalah budaya iklim yang menjadi suatu kebiasaan sekolah dan telah mengakar kuat. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Maka budaya positif tersebut juga harus disesuaikan dan diwujudkan dalam isi sekolah melalui prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif. Nah demikianlah Bapak Ibu sekalian pemaparan saya tentang penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Lahat. Terima kasih atas berkenannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Lahat oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan bagi kita semua dan semoga dapat kita terapkan sehingga menjadikan kita sebagai pengajar, pendidik yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, teruslah dan tetap semangat memberi inspirasi dan motivasi dalam membentuk generasi masa depan yang berintegritas, berbudi pekerti, dan tentunya berjiwa Pancasila. Saya Intan Maulida Sari MPD sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Yang pertama saya akan coba merefleksi kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah penyampaian materi ini? Tentunya perasaan kami dan khususnya saya itu senang sekali Bu, karena bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk kita sebagai pendidik. Terus yang kedua, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil? Ada banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil, salah satunya yaitu menjadi guru memegang kontrol sebagai manajer, karena itu adalah puncaknya yang tertinggi, yang terbaik. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini? Akan tetap terus belajar, kami akan tetap terus belajar dan melakukan penerapan dalam menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakio Olivia dari kelas 12B5. Perasaan saya setelah memahami dan merasakan penerapan budaya positif di sekolah adalah sejak sekolah kami mulai menerapkan budaya positif, saya merasa lebih aman dan nyaman. Dulu, saya sering khawatir dengan adanya bullying, tetapi sekarang saya tahu bahwa sekolah peduli dengan keselamatan kita semua. Dalam pembelajaran di kelas, guru-guru selalu mendorong kami untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat. Itulah yang membuat saya merasa pendapat saya dihargai dan meningkatkan rasa percaya diri saya. Dan saat saya membuat kesalahan, guru tidak langsung menghukum, tetapi mereka membantu saya memahami kesalahan saya dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Itulah yang membuat saya lebih menghargai aturan dan lebih hati-hati di masa depan. Terima kasih kepada seluruh guru, teman-teman, dan staf sekolah yang telah bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung kami untuk belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.